Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang hasil interview report dan feedback dari salah satu peserta yang mock interview di Adelaide. Dan ini adalah salah satu peserta tujuan kampus luar negeri NUS dengan jurusan Master of Science Management. Ini merupakan salah satu peserta Adelaide dengan skor mock interview yang cukup tinggi, yaitu di atas 1.400 dari skor maksimal 1.500. Ya, tentu karena privacy kita tidak akan menyampaikan siapa nama beliau. Ya, kurang lebih pertanyaan, ya ini karena yang dia daftar itu adalah beasiswa prioritas ya. Jadi mungkin nanti ada komponen-komponen yang tidak seperti penilaian untuk interview ketika beasiswa reguler misalnya, atau beasiswa afirmasi atau targeted ya. Karena ini prioritas mungkin agak sedikit berbeda gitu. Ya, kita coba ya satu persatu kita bahas komponen penilaian di interview. Biasanya interview dimulai dari introduction atau perkenalan. Nah, yang kita nilai biasanya yang penting perkenalan yang diberikan adalah compact ya, singkat, padat, jelas, tidak terlalu panjang juga, dan mencakup hal-hal dasar seperti personal info, nama, asal daerah, kemudian education atau professional background, kemudian academic interest atau area of expertise, dan motivasi atau tujuan apply beasiswa itu untuk apa. Nah, berikutnya biasanya alasan untuk studi lanjut, baik itu master degree atau doctoral degree. Nah, ini poin-poin ini terpenuhi semua ya. Dia untuk introduction, dia menjawab dengan sangat compact ya, personal info, kemudian pendidikan, area of expertise, dan juga motivasi atau tujuan untuk daftar beasiswa. Kemudian yang kedua, alasan untuk studi lanjut diawali dengan problem. It is very good. Dia sangat pandai dalam membuka untuk alasan studi lanjut itu dengan sebuah masalah. Tentu masalah yang dihadapi oleh Indonesia ya. Nah, kemudian dia ikuti dengan supporting dengan kuantitatif data. Kadang-kadang kita menyebutkan masalah itu sebagai masalah yang sifatnya subjektif. Tapi ketika kita ikuti dengan data, maka masalah itu jadi masalah yang objektif, yang memang dihadapi oleh semua orang. Begitu. Nah, dia memberikan supporting data, kemudian menjelaskan ide untuk menyelesaikan masalah itu yang relevan dengan akademik atau profesional karir yang sedang dia jalani gitu. Akademik artinya pendidikan di masa lalu, kemudian profesional karir artinya mungkin dia saat ini sedang kerja di bidang itu. Kemudian rencana untuk memberikan kontribusi atau impact, dan yang terakhir dia memberikan alasan personal. Nah, alasan personal ini merupakan alasan yang opsional, tidak mesti menjadi alasan untuk studi lanjut. Ya, kadang-kala ada yang memakai alasan ini untuk studi lanjut, boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi menurut kami itu adalah alasan yang kurang relevan ya, atau kurang powerful sebagai jawaban ketika ditanya alasan ingin studi lanjut. Kemudian berikutnya, ya sebenarnya nanti di sini ada pertanyaan, pertanyaan untuk mengapa memilih kampus yang dituju. Tapi karena ini kemarin pendaftar untuk ini adalah pendaftar beasiswa prioritas yang memang sudah ditentukan kampusnya kerjasama LPDP dan NUS. Jadi pertanyaan ini jadi kemudian tidak relevan. Kemudian paling kita akan bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan NUS. Oke, kita lihat. Ya, pertanyaan berikutnya adalah menurut, ya memang memang ini adalah skema beasiswa prioritas. Tapi ini tetap kita tanyakan. Menurut Anda misalnya gitu ya, dengan studi lanjut di bidang MSc Management di NUS itu sebenarnya urgent nggak sih? Atau penting nggak sih untuk Indonesia gitu? Nah, dia harus bisa menjawab itu, dan jawabannya sangat bagus. Dia awali dengan sama polanya seperti tadi. General problem yang ingin dia selesaikan, supporting by specific data, kemudian dia korelasikan dengan apa? Dengan National Research Priority atau National Industry Priority. Dan yang diturunkan dari Astacita. Kemudian dia sangat
sangat pandai dalam mengaitkan pentingnya manajemen yang akan dia ambil, ide ide yang akan dia kerjakan dalam penelitiannya nanti untuk mengatasi masalah itu, dan proses untuk mengatasi masalah itu atau dengan teratasinya masalah itu, dia turut berkontribusi dalam menyelesaikan atau turut berkontribusi sesuai dengan industri prioritas nasional Indonesia yang diturunkan dari Astagita. Ya, kemudian biasanya akan ditanyakan juga dengan studi program alignment atau kecocokan antara ketika dia di apa namanya eh, di tingkat bachelor, kemudian akan mengambil manajemen. Jangan-jangan dia sebelumnya bukan manajemen atau bukan di rumpun ekonomi gitu. Nah, yang ini kasus dia itu sebelumnya itu ekonomi, kemudian ngambil manajemen. Ya masih dalam satu domain yang sama, dan dia bisa menjelaskan dengan baik bahwa apa yang dia pelajari di ilmu ekonomi pada jenjang bachelor itu sangat mendukung dengan nanti yang akan dia ambil di kuliah tingkat magister. Itu sangat perfect ya. Kemudian dia juga memberikan informasi tentang acknowledging previous study. Artinya mata kuliah yang ada ketika dia yang ketika ia peroleh ketika S1 atau ketika bachelor itu di ilmu ekonomi itu beririsan atau berkaitan dengan mata kuliah yang nanti akan diambil di jenjang master. Itu keren banget. Dan dia berikan alasan turning point-nya. Jadi kenapa nggak lanjut ke ilmu ekonomi lagi, alih-alih berpindah ke manajemen gitu. Dia berikan reasoning yang sangat bagus, berkaitan dengan profesional karir, berkaitan juga dengan hmm, penyelesaian masalah. Jadi urgensi dia menyelesaikan masalah itu memang bisa diselesaikan kalau dia mengambil Master of Management alih-alih ekonomi gitu. Kemudian dia connect to future impact. Kalau dia bisa menyelesaikan itu, dia akan menyelesaikan masalah di masa depan itu akan seperti ini, impact-nya seperti ini secara lebih luas. Itu dijelaskan dengan baik. Kemudian kami pasti akan menanyakan tentang preparasi atau persiapan studi. Kalau dia agak sedikit berbeda, maka banyak ya yang bisa dipersiapkan ya, mulai dari belajar buku-buku yang nanti akan dipakai, literatur yang akan dipakai, practical experience juga mungkin biasanya dipersiapkan ya. Misalnya nanti di S2 akan belajar tentang modeling atau software tertentu, maka mulai dilatih sejak ketika ketika persiapan. Kemudian mengetahui kampus environment-nya seperti apa, reaching potential lecturers gitu ya atau supervisors gitu. Itu juga bisa kemudian menyelesaikan persiapan-persiapan untuk enrollment, misalnya dalam kasus daftar belum pakai LOE gitu. Kalau sudah pakai LOE berarti artinya semua persiapan untuk studi lanjut sudah di dalam konteks penerimaan di kampusnya sudah dipersiapkan ya, sudah didapatkan, tinggal kuliah aja gitu. Nah, berikutnya tentang kurikulum. Nah, ini kurikulum juga dia maksimal skornya ya. Karena yang dia sampaikan adalah dia paham betul berapa kredit poin yang harus diperoleh, kemudian mata kuliah apa yang akan dia ambil pada semester pertama, semester kedua, dan semester ketiga, apa saja yang akan dia ambil, sangat detail per tahapnya. Kemudian dia juga bisa menyebutkan mata kuliah wajib dan electives-nya. Kemudian eh, kami biasanya menanyakan mata kuliah khusus. Misalnya, coba Anda deskripsikan atau jelaskan mata kuliah ini, gitu, mata kuliah X di kampus tujuan. Dan dia juga bisa menjawab dengan sangat baik ya. Deskripsi mata kuliahnya apa, kemudian output dari mata kuliah itu kurang lebih menginginkan mahasiswa itu paham tentang apa. Itu juga dijelaskan dengan baik. Nah, kemudian berikutnya karena tidak ada tesis ya, maka kami tidak menanyakan tentang tesis ya. Namun kami tetap menanyakan tentang apa? Tentang current trends of the research yang berkaitan dengan ide yang dia tulis di dalam essay. Jadi hampir semua mahasiswa yang walaupun dia tidak ada tesis, tapi dia punya gagasan atau ide tentang kontribusi di Indonesia berkaitan dengan yang dia tulis di dalam essay. Nah, ide itu biasanya sesuai dengan bidang studi yang dia ambil. Kita biasanya akan tanya, current riset tentang ide itu seperti apa sih? Dia bisa menjelaskan dengan baik. Ada current
tren topiknya seperti apa, didukung dengan data, kemudian dia hadir dengan ide itu sesuai dengan yang ditulis dalam essay, hanya mungkin dia nilainya tidak maksimal 20 ya, karena kurang memberikan significance dari ide dia melengkapi state of the art atau riset-riset yang sudah ada berkaitan dengan topik yang dia tulis di dalam essay. Nah, kemudian berikutnya biasanya kita tanyakan tentang supervisor candidate gitu, kalau dia ada penelitian tesis. Nah, kalau tidak, biasanya kita akan bertanya tentang ada nggak sih nama lecturer yang dia tahu atau ilmuwan peneliti tentang topik yang dia tulis di dalam essay di kampus tujuan? Nah, biasanya itu kita tanyakan. Dan kalau dia benar-benar siap untuk studi, maka dia sudah tahu ada, oh di sana ada Profesor X yang membahas tentang ide ini. Gitu. Di sana ada Profesor Y yang juga membahas tentang ini. Dan saya akan belajar ke beliau dan mata kuliah ini dan ini. Nah, itu dia berarti sangat sangat clear ya, sangat siap untuk kuliah dan paham sekali dengan kurikulum yang akan dia ambil di S2 itu. Nah, berikutnya tentu kita akan menanyakan ya bagaimana kontribusi terhadap uh, industri prioritas nasional. Ya, walaupun tadi sempat disinggung di awal, tapi di sini kita akan lebih menanyakan step by step bagaimana dia berkontribusi berkontribusi terhadap industri prioritas nasional setelah dia selesai studi. Nah, kemudian biasanya kita juga akan memberikan semacam pertanyaan yang kayak bagaimana kalau nanti ada hambatan studi gitu. Banyak permasalahan sehingga harus extend, tidak selesai tepat waktu. Strateginya seperti apa? Nah, dia bisa menjawab dengan baik juga, mengakui bahwa possible challenges itu ada, dan dia menjelaskan tentang preventifnya dengan proactive planning dan time management, kemudian adaptabilitas, dan yang mungkin agak kurang waktu itu dia belum menjawab tentang konsultasi dengan LPDP atau konsultasi dengan supervisor di sana, atau konsultasi dengan di kuliah di luar negeri biasanya ada semacam konseling ya dari kampus yang kita bisa konsultasi ke bagian itu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kita ketika studi di luar negeri. Nah, kemudian ada career plan ketika selesai studi, baik di institusi dia bekerja atau di perusahaan dia bekerja saat ini, atau dia pengen membuat ini atau menginisiasi bisnis sendiri. Itu juga dijelaskan dengan step by step yang sangat sistematis dan by target gitu. Nah, kemudian kita juga kadang konfrontasi dengan pertanyaan semacam kalau ada tawaran dari kampus luar negeri, kira-kira dia akan maaf, dari perusahaan di luar negeri yang memberikan karir yang cemerlang, kemudian gaji yang sangat besar, kira-kira akan seperti apa? Ya bagus sekali. Yang pertama dia akan komitmen untuk kembali ke Indonesia. Yang kedua dia bisa jadi akan berdiskusi dengan LPDP untuk mempertimbangkan tawaran itu. Karena LPDP juga memperbolehkan ya kita untuk berkarir di luar negeri dalam konteks kita menjadi wakil dari Indonesia di luar negeri dan memberikan keuntungan yang besar bagi negara kita ya, bagi bangsa kita ya. Kemudian berikutnya karena dia sudah sering ke luar negeri, maka pertanyaan tentang hidup di luar negeri rasanya itu saya pikir tidak relevan. Kemudian menghadapi apa namanya LDR, loneliness, homesickness itu rasanya juga kemarin agak tidak relevan, tapi tetap saya tanyakan dan karena dia memang punya pengalaman sering ke luar negeri, jadi nilainya tetap optimal ya. Kemudian kami juga menanyakan tentang bagaimana dia menghandle sebuah project di perusahaannya dan peran dia apa, kemudian impact-nya apa, dan dia memberikan impact yang tidak hanya sekadar deskripsi, tapi juga dengan kuantitatif. Jadi dengan dia menghandle project itu, perusahaan menjadi untung sekian persen. Gitu. Perannya dia apa, impact-nya dia apa, dan project-nya apa, itu dijelaskan dengan sangat baik. Kemudian alasan memilih beasiswa LPDP, ini memang kemarin agak kurang sedikit ya. Alasannya tentu visi, kontribusi, value yang selaras dengan LPDP, cita-cita membangun bangsa, kemudian komunitas ya, mungkin kemarin belum disinggung nih komunitas LPDP yang merangkul alumninya sedemikian rupa dalam komunitas yang diperhatikan oleh LPDP, kemudian uh, kesalahan terbesar dan pertanyaan-pertanyaan psikologi lainnya itu berkaitan dengan kesesuaian antara yang dia sampaikan dengan yang dia tulis ya. Ada beberapa yang dia sampaikan memang tidak 100% match dengan yang dia tulis di
platform aplikasi sehingga nilainya tidak optimal. Tapi secara keseluruhan ini merupakan hasil interview yang bagi kami sangat baik. Nah, ini sangat baik dari pengalaman banyak peserta yang mock interview dengan kami. Ini menjadi salah satu peserta dengan nilai di atas 1.400 ya. Ada juga peserta lain yang di atas nilai ini juga dengan tujuan di Universitas Glasgow eh, dengan mengambil kalau nggak salah pemetaan geospasial data ya. Ada jurusannya lebih spesifik hydrographic surveying gitu. Itu masuk dalam konteks geospasial data. Nah, dia dapat skor di atas 1.400 juga yang mock interview dengan kami. Ya, kurang lebih itu teman-teman salah satu contoh ya, contoh bagaimana kita menilai teman-teman yang mock interview dengan kami. Ya, untuk jadwal di Adelaide saya kurang tahu. Nanti teman-teman kalau ingin masih bergabung dengan kami untuk persiapan seleksi tahap 2 tahun 2025, teman-teman bisa kunjungi di website kami ya. Yang ada di deskripsi. Silakan dicek apakah tersedia jadwal yang kosong untuk teman-teman bisa mau konversi dengan kami. Kalaupun tidak, teman-teman bisa membaca tips dan trik persiapan substansi beasiswa PDP dengan membaca di buku atau di e-book premium dari Adelaide. Itu juga teman-teman bisa mendapatkan e-booknya di link deskripsi. Ya, kurang lebih itu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.